apa? Di antara tadi bersabar, lalu kemudian kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Yang ketiga apa, Pak? Refreshing, jalan-jalan. Nah, itu penting, Pak. Kita perlu yang namanya jalan-jalan, Pak. Kita perlu yang namanya tamasya, Pak. Jangan hanya duduk di rumah saja, rumah kantor akhirnya mati, Pak. Belum menikmati yang namanya hasil usahanya kita. Perlu yang namanya kita refreshing, tapi jalan-jalannya cari di tempat-tempat yang positif. Keluar, jalan-jalan, umroh, haji, ziarah, kunjungan kepada orang-orang solihin. Nah, itu termasuk jalan-jalan, Pak. Refreshing otaknya kita. Agar apa? Agar kembali lagi nanti semangat dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja, Pak. Perhatikan juga istri-istri kita di rumah, Pak. Nah, istri-istri kita di rumah perlu juga, Pak, diajak jalan-jalan, Pak. Kasihan istri kita di rumah, Pak. Setiap hari melihat baju kotor dengan kompor saja setiap hari, Pak. Yang dilihat kompor, kemudian tidak lagi baju kotor, dilihat lagi kompor lagi baju kotor. Kasihan, Pak, istri kita. Butuh yang namanya refreshing. Agar apa? Agar timbul kembali di rumah tangga harmonis. Jangan nanti isinya dijadikan aset saja di rumah, Pak. Dijadikan panjangan saja di rumah. Tidak pernah diajak jalan-jalan, Pak. Coba lihat, kalau bapak-bapak lihat istri bapak sudah mulai wajahnya masam, nah itu perlu diajak jalan-jalan, Pak. Daripada nanti ada piring yang pecah, cangkir yang pecah, saya dapat lagi nanti. Perlu yang namanya diajak jalan-jalan, Pak. Subhanallah, apalagi perempuan itu kalau diajak jalan-jalan paling senang. Walaupun kita tidak ajak jalan-jalannya belanja, cukup ajak jalan-jalan saja, makan makanan yang biasa, itu sudah senang, Pak. Insya Allah dia akan tambah cinta kepada bapak-bapak. Itu salah satu resepnya. Apalagi kalau diajak jalan-jalannya ke toko emas, Pak. Subhanallah. Tanyakan saja kepada istri bapak, kalau diajak ke toko emas pasti semangat. Yang sakit langsung sembuh, Pak. Istri kita sakit itu banyak kan rata-rata apa? Karena banyak pikiran. Istri kita sakit itu kenapa? Karena banyak pikiran. Jarang kita ajak jalan-jalan, sumpah pikirannya. Yang dilihat kompor dengan baju kotor setiap hari. Sumpah pikirannya, hanya sakit. Percuma kalau kita bawa ke rumah sakit, Pak. Walaupun kita beri obat yang mahal, tetap tidak sembuh. Coba kalau kita bawa ke mall, bawa ke toko emas, langsung sembuh, insya Allah. Nah, ini perlu yang namanya refreshing. Ini salah satu anjuran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai contoh adanya perjalanan Isra Mi'raj ini. Lalu kemudian perjalanan Isra Mi'raj ini poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu tanda-tanda kebesaran Allah? Allah jadikan salah satu bentuk pelajaran perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang orang biasa normal yang menempuh perjalanan itu 1 bulan, tapi dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya setengah malam, hanya setengah malam. Bayangkan, perjalanan 1 bulan hanya dilakukan setengah malam. Kalau bukan karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan perjalanan ini, kalau orang biasa tidak akan mungkin mampu. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan perjalanan ini atas perintah Allah, tidak mungkin orang biasa mampu melakukan hal tersebut. Maka kan kalimat yang dipakai apa? Kalimat yang dipakai asra, bukan sirtu. Subhanalladzi asra. Kalimatnya asra, Pak, bukan sirtu. Berbeda. Berjalan dengan diperjalankan. Ada kalimat berjalan, ada kalimat diperjalankan. Ini memakai kalimat asra. Maknanya apa? Diperjalankan. Bukan Nabi yang ingin, akan tapi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankannya. Menandakan kalau Allah yang memperjalankan hal yang mustahil pasti akan bisa